adalah tanda kehadiran makhluk mungil berkepala plontos dengan mata kosong sedang memperhatikanmu dari kegelapan. Ia mungkin hanya menunggu majikannya memberi perintah, atau mungkin sedang mencari korban baru yang bisa ia ganggu. Di setiap pelosok Nusantara, nama tuyul selalu bergaung sebagai legenda gelap yang menimbulkan rasa takut luar biasa bagi masyarakat. Sosoknya digambarkan kecil, menyerupai bayi dengan kepala plontos, tubuh telanjang, kulit pucat, dan mata kosong yang menyeramkan. Tuyul tidak sekadar cerita kosong, melainkan bagian dari tradisi lisan yang telah diwariskan turun-temurun dalam masyarakat pedesaan Indonesia. Ia dipercaya lahir dari arwah bayi yang meninggal tidak wajar, penuh dendam, dan terjebak di antara dunia manusia serta gaib. Bayi-bayi yang gugur akibat aborsi, dibuang tanpa belas kasih, atau tidak pernah dimakamkan, layak diyakini menjadi asal mula tuyul. Arwah kecil yang tidak tenang itu kemudian dipanggil oleh dukun pesugihan. Mereka yang bersekutu dengan kegelapan demi kekayaan instan. Ritual pemanggilan tuyul dilakukan dengan sesajen mengerikan. Kendi berisi minyak, darah ayam, dan kemenyan yang terbakar sepanjang malam. Saat mantra dibacakan, udara berubah pekat dan suara tangisan bayi samar terdengar, mengiris malam dengan kengerian tanpa batas. Dari kegelapan, makhluk kecil itu perlahan menampakkan diri. Matanya kosong, bibirnya tersenyum tipis, seolah mengejek kehidupan manusia. Inilah tuyul, makhluk yang diciptakan bukan untuk kasih sayang, melainkan untuk mengabdi kepada keserakahan manusia. Para dukun hitam menjanjikan dengan bantuan tuyul, seseorang dapat memperoleh kekayaan dengan cara mencuri uang orang lain. Tuyul bergerak tanpa terlihat, menyusup ke rumah-rumah, mengacak-acak isi lemari, lalu membawa pergi uang tanpa meninggalkan jejak. Banyak keluarga di desa mengaku kehilangan uang secara misterius, meski pintu terkunci rapat dan rumah tidak pernah dimasuki pencuri. Keesokan paginya, tetangga miskin yang sebelumnya hidup pas-pasan tiba-tiba mendadak kaya, membangun rumah megah dan membeli tanah. Orang-orang mulai berbisik. Mereka tahu pasti ada sesuatu yang tidak wajar, dan hanya satu jawaban yang masuk akal: tuyul. Kehadiran tuyul sering ditandai dengan suara kecil berlari-lari seperti anak kecil bermain. Padahal rumah dalam keadaan sepi. Tawa lirih menyerupai bayi. Kadang terdengar dari bawah tempat tidur, dari lemari kayu, atau dari sudut gelap ruangan. Bila seseorang mendengar suara itu di tengah malam, bulu kuduk mereka langsung berdiri, jantung berdegup tak terkendali, diliputi rasa takut. Tuyul memang kecil, tapi kekuatannya luar biasa. Ia mampu menembus ruang, bergerak cepat, dan menghilang tanpa pernah terlihat. Orang-orang percaya tuyul hanya bisa dikendalikan oleh majikannya, dan ia tidak akan berhenti mencuri selama diperintah. Namun, memelihara tuyul bukanlah hal mudah,
karena ada pantangan keras yang harus dipatuhi agar makhluk itu tetap jinak. Majikan harus memberi makanan berupa susu, kemenyan, atau bahkan tetesan darah agar tuyul tidak berbalik melawan pemiliknya. Jika tuyul kelaparan, ia bisa menghisap darah dari anak kecil di rumah, bahkan dari keturunan majikannya sendiri. Banyak kisah beredar tentang keluarga kaya mendadak yang anak-anaknya sering sakit pucat, tubuh mereka lemas tanpa sebab jelas. Para tetua desa berbisik, itu tanda darah anak-anak sedang dihisap tuyul, karena orang tuanya gagal memenuhi perjanjian gelap. Pantangan lain adalah larangan memelihara ayam jantan hitam, karena suaranya mampu membuat tuyul ketakutan dan lari tak terkendali. Selain itu, tuyul sangat menyukai benda mengkilap, sehingga ia bisa terdistraksi oleh cermin atau perhiasan yang berkilauan. Itulah sebabnya sebagian orang menaruh kaca atau perhiasan di rumah agar tuyul lupa tugasnya dan tidak mencuri uang mereka. Tapi hati-hati, karena tuyul yang marah bisa meninggalkan jejak mengerikan, seperti tawa keras di telinga saat seseorang tidur. Konon, beberapa orang bahkan mendapati bekas tangan kecil di dinding berdebu, padahal tak ada anak di dalam rumah itu. Di Banyuwangi, sebuah kisah nyata pernah membuat seluruh desa geger ketika seorang pedagang kaya meninggal dengan tubuh mengerikan. Tubuhnya ditemukan kering, seperti habis dihisap sesuatu. Kulit menempel di tulang dan wajahnya membiru dengan mata terbuka. Malam sebelum kematiannya, warga sekitar mendengar suara bayi menangis dari dalam rumahnya. Padahal ia tidak memiliki anak kecil. Saat warga memberanikan diri masuk ke rumah itu, mereka menemukan kendi pecah, kemenyan padam, dan udara pekat penuh aroma amis. Dari sudut gelap ruangan, terdengar tawa lirih seperti suara anak kecil, lalu perlahan menghilang di telan kegelapan malam. Sejak hari itu, rumah tersebut menjadi angker. Banyak orang yang melintas, mendengar langkah kecil berlari di lantai kayu. Kadang terdengar pula suara pintu terbuka sendiri, lalu tertutup keras, meski tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Orang-orang percaya tuyul yang dipelihara pedagang itu marah karena majikannya meninggal sebelum sempat memberinya makanan terakhir. Arwah pedagang itu tidak tenang, dan tuyul yang terlepas kini berkeliaran, mencari majikan baru atau mengganggu siapa saja. Hingga kini, rumah itu tetap kosong, menjadi saksi bisu antara keserakahan manusia dan makhluk gaib yang tidak pernah tidur. Tuyul bukan hanya mitos di Jawa, tetapi juga dikenal di Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga daerah Bali dengan nama berbeda. Meski wujudnya sama, ceritanya memiliki nuansa khas setiap daerah. Namun, benang merahnya tetap tuyul adalah arwah bayi tak tenang. Kehadirannya selalu dikaitkan dengan praktik ilmu hitam dan selalu menimbulkan rasa takut, terutama bagi mereka yang kehilangan uang. Banyak penelitian antropologi mencatat kisah tuyul lahir dari trauma masyarakat terhadap kemiskinan, keserakahan, dan kematian anak. Namun bagi orang desa, tuyul bukan teori budaya,
melainkan kenyataan yang mereka alami setiap hari dalam kehidupan misterius. Mereka percaya setiap kali uang hilang tanpa alasan, ada tangan-tangan kecil tak kasat mata yang sudah meraihnya. Suara cekikikan lirih di malam hari menjadi tanda paling menakutkan, seolah tuyul sedang bermain-main dengan korbannya. Beberapa orang bahkan bersumpah melihat sosok kecil berlari cepat di halaman, lalu lenyap menembus tembok tanpa jejak. Seperti bayangan hitam, tuyul hadir di mana saja, tapi hanya mereka yang bernasib sial bisa merasakan kehadirannya secara langsung. Sementara itu, orang-orang yang serakah rela melakukan apapun demi bisa memelihara tuyul, meski harus menukar jiwa mereka. Di balik semua kengerian itu, ada satu hal yang selalu sama. Tuyul adalah makhluk yang tidak pernah damai. Ia lahir dari penderitaan, dipelihara dengan penderitaan, dan akhirnya menularkan penderitaan kepada siapapun yang bersinggungan dengannya. Setiap tawa kecilnya bukanlah tanda kegembiraan, melainkan jeritan jiwa bayi yang terjebak dalam kutukan abadi. Setiap langkah kakinya yang berlari di lantai kayu adalah tanda kehadiran roh kecil yang tak pernah mengenal ketenangan. Dan setiap kali uangmu hilang tanpa jejak, jangan buru-buru menyalahkan manusia. Mungkin ada makhluk kecil sedang beraksi. Karena tuyul tidak mengenal belas kasihan, ia hanya tahu perintah, hanya tahu tugas, hanya tahu memenuhi dahaga majikannya. Tapi ingatlah, majikan pun tidak pernah benar-benar berkuasa, karena pada akhirnya tuyul bisa berbalik menelan pemiliknya sendiri. Keserakahan memang selalu punya harga, dan harga itu seringkali lebih besar daripada kekayaan yang berhasil diperoleh. Masyarakat desa berpesan, jangan pernah mencoba ilmu hitam ini, karena sekali terikat, tuyul akan menghantui keluargamu selamanya. Dan ketika malam sunyi, udara dingin, lampu padam, lalu kau mendengar suara tawa kecil, berhati-hatilah, itu bukan mainan. Itu adalah tanda kehadiran makhluk munggil berkepala plontos dengan mata kosong sedang memperhatikanmu dari kegelapan. Ia mungkin hanya menunggu majikannya memberi perintah, atau mungkin sedang mencari korban baru yang bisa ia ganggu. Sampai hari ini, legenda tuyul tetap hidup, bukan sekadar dongeng, tapi bagian nyata dari horor yang diwariskan generasi. Jadi, bila suatu malam kau kehilangan uang tanpa sebab, jangan kaget bila sebenarnya itu ulah tuyul yang sedang beraksi.